Garuda dalam tentakel gurita Cikeas, ditulis oleh Dahono Prasetyo dari laman siwar.com. Yang jelas ya, tidak lama lagi Anas Urbaningrum ini akan segera bebas dan babak baru persatuan antara SBY dan Anas Urbaningrum ini akan segera dimulai. Gurita Cikeas ini begitu menggemparkan di akhir-akhir kepresidenannya SBY. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Bagaimana SBY membangun sistem oligarki yang menyeret di dalam pemerintahan yang melibatkan menteri-menteri dan pejabat-pejabat, lalu membangun oligarki di antara pengusaha-pengusaha. Bagi yang paham dunia hitam money laundry, pasti paham sepak terjang maskapai Garuda di masa kejayaan dinasti Cikeas 2 periode. Garuda yang kini sedang megap-megap butuh diselamatkan usai pesta pora yang melahirkan hutang segunung. Garuda dan Cikeas tak bisa dipisahkan benang merahnya jika pemerintah kini sedang berjibaku menyelamatkan maskapai plat merah dari jurang kepailitan. Ada apa Garuda dan Cikeas? Simak kronologis tulisan dari berbagai sumber yang baru sebagian tersampaikan. Hasil mengumpulkan puzzle-puzzle yang berserakan dari kurun waktu 2017 hingga kemarin sore. Butuh baca sambil ngopi untuk benar-benar paham tidak ada hoax di antara kita. Masih ingat nama Nazarudin? Ini mantan bendahara umum Demokrat yang sejak ditangkap KPK menjadi sumber sakit kepala Pepo. Bagaimana nggak pening ya? Karena oleh Nazarudin diungkap satu persatu semua jalur korupsinya. Gurita Cikeas. Kebanyakan orang ingat Nazarudin itu ingatnya kasus korupsi Hambalang saja. Nazarudin yang sesungguhnya memegang kunci brankas Pepo selama berkuasa menitipkan uang hasil jarahan. Banyak yang lupa pernyataan KPK bahwa Nazarudin juga terindikasi praktik pencucian uang hasil korupsi dengan pembelian saham IPO Garuda. Uang korupsi siapa? Yang pasti bukan dia sendiri tapi Bintang Mercy yang selama ini mempercayainya dunia akhirat. Di saat KPK kembali sidik tindak pencucian uang Nazarudin di IPO saham Garuda Indonesia, terungkap mantan Direktur Permai Group, Julianus, mengaku bahwa Nazarudin telah membeli saham perdana Garuda senilai total 300,8 miliar rupiah pada tahun 2011. Saham tersebut dibeli melalui sejumlah perusahaan. PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai 22,7 miliar. Saham perdana Garuda Indonesia juga dibeli melalui PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai 37,5 miliar. Lalu PT Exartech Teknologi Utama sebanyak 150 juta lembar senilai 124,1 miliar rupiah. PT Pacific Putra Metropolitan 100 juta lembar saham senilai 75 miliar rupiah dan PT Dharma Kusuma 55 juta lembar saham senilai 41 miliar rupiah. Duit setebal itu merupakan hasil korupsi Nazarudin dari proyek-proyek pemerintah selama dia menjadi bendahara umum Partai Demokrat. Dengan memaksa Garuda untuk IPO, maka Nazarudin berharap cuci uang kotornya, Gurita Cikeas, tak terendus. Semua diakui Nazarudin sendiri di pengadilan tipikor. Apesnya untuk Emir Syahsatar, Sudi Silalahi, dan Nazarudin, harga IPO Garuda anjlok dari perkiraan awal Rp750 per lembar turun menjadi Rp500 per lembar. Lalu siapakah Sudi Silalahi? Sudah menjadi rahasia umum separuh isi kepala Pepo berasal dari ide dan lobinya. Jabatan Setkap lalu Setna diemban seumur periode Pepo. Boleh dikata dialah Perdana Menteri Dinasti Biru yang paling disegani dengan meminjam kepanjangan tangan KPK yang sempat dalam genggamannya. Menentukan BUMN apa dipegang siapa, ada di mejanya. Termasuk Emir Syah yang sempat dipuja-puja warga Demokrat sebagai sosok profesional paling berpengaruh. Emir Syah menjadi dirut Garuda dari periode 2005 sampai 2014, tak tergantikan seumuran periode Pepo 2004-2014, bukan sebuah kebetulan. Nah, kembali kepada persoalan IPO Garuda. Alih-alih dapat untung dari cuci uang, Gurita Cikeas malah tekor. Dari duit korupsi yang mau dicuci di IPO Garuda, sisanya 47,5% atau 3 miliar saham harus diserap 3 penjamin pelaksana emisi, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas.
Emir Syahsatar sebagai dirut Garuda saat itu sangat paham bahwa IPO Garuda ini akan dimanfaatkan gurita Cikeas untuk cuci uang hasil korupsi. Makanya Satar pasang badan bela IPO ini dari awal walaupun sudah dibilang pengamat perkiraan harganya tak masuk akal dan momentumnya tidak tepat. Tapi apakah Emir Syahsatar dihentikan saat itu sebagai dirut Garuda? Tentu saja tidak. Satar malah diselamatkan, didukung terus sampai 2014. Bagaimana cara gurita Cikeas menyelamatkan Emir Syahsatar dari kekacauan dan kegagalan IPO-nya? Satu nama muncul, Chairul Tanjung. Setahun setelah meluncurkan IPO, harga saham Garuda cenderung stagnan. Akibatnya Garuda kesulitan mengkapitalisasi dana pasar saham untuk menopang modal usahanya dan tutup kerugian keuangan hasil korupsi Cikeas. Penjamin IPO, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas mulai megap-megap menanggung kerugian IPO Garuda yang jeblok harga sahamnya atas lobi Pepo ke si anak singkong Chairul Tanjung yang setuju memborong saham Garuda dari para penjamin IPO di bulan April 2012 melalui PT Trans Airways, CT. Borong sisa saham IPO Garuda sebesar 2,47 miliar lembar atau 10,88% dengan nilai total sekitar 1,53 triliun. Karena sudah diselamatkan CT, Emir Syahsatar kembali bisa bernafas lega dan dia makin merasa kebal karena selain dilindungi Pepo, Sisi Sudi Silalahi bonus merasa CT yang menjadi pemegang saham Garuda. Lambat laun sepak terjang Emir Syah di Garuda terendus lawan politiknya Pepo. Kontrak perawatan pesawat Airbus A330 bermesin Rolls-Royce Trent 700 terbongkar. Pihak Rolls-Royce yang ketahuan memberikan gratifikasi dicecar tim khusus. Didapatlah nama Sutikno Sudarjo yang menjadi perantara lobi ke dirut Garuda. Emir Syah didakwa menerima suap Sutikno sebesar 46 miliar yang ditanggapi Emir Syah sebagai hal wajar sebuah tindak gratifikasi. Sebagian uang korupsi Emir Syah tak semuanya masuk kantong. Entah berapa persennya dipastikan masuk ke setoran Nazarudin selaku pengepul dana korupsi. Untuk apa semua korupsi Satar di Garuda itu yang dilindungi Sudi Silalahi dan diselamatkan oleh CT? Dipastikan untuk dana politik Pileg dan Pilpres 2014. Di saat Pepo harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan rezimnya kepada orang yang tepat, senario rapi, dana tak berseri dikucurkan, semua porak-poranda oleh seorang tukang kayu yang menyelinap tak terprediksi di tikungan terakhir. Jokowi di luar dugaan dan prediksi pakar politik berhasil mengalahkan Prabowo Hatta pada pemilu dramatis 2014. Pepo hanya bisa prihatin lalu menepis sambil menciptakan lagu. Lalu kalau mau tuntas urus benang kusut di Garuda, Nazarudin bisa jadi bahan rujukan investigasi. KPK sudah pernah mencobanya tetapi kena mental. Tinggal kejaksaan masih bernyali atau berat berpolitik daripada bersih-bersih tanpa pandang bulu. Itu saja. Bagaimana menurut Anda? Denny Siregar ngakak pertanyakan alasan SBY jadikan Roy Suryo Menpora keputusan paling geblek sepanjang sejarah politik NKRI. Hahaha. Saya juga nggak paham kenapa dulu SBY bisa mengangkat Roy Suryo sebagai menteri. Sedikit pun nggak ada jejak yang membanggakan kalau dia adalah seorang negarawan, seorang tokoh, seorang pendidik yang bisa dikagumi. Kami berempat sering berinteraksi dengan Bapak ya, dengan Pak SBY, kemudian karena sering ke istana dan sebagainya bikin itu. Nah, akhirnya beliau tanya, Mas Suryo ini partainya apa gitu. Saya belum berpartai Pak. Harus masuk untuk bikin undang-undang ITE. Karena waktu itu undang-undang ITE belum disahkan. Pegiat media sosial Denny Siregar mempertanyakan kriteria menteri yang dulunya diangkat Presiden SBY untuk membantunya di Kabinet Indonesia Bersatu 2. Salah satu pembantu SBY kala itu adalah Roy Suryo yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga masa jabatan 2013-2014 menggantikan Andi Alfian Malarangeng yang tersangkut korupsi. Kata Denny Siregar dari kanal YouTube Cokro TV, Jumat 17 Juni, kalau melihat tingkah laku Roy Suryo belakangan ini, saya juga nggak paham ya, kenapa dulu SBY bisa mengangkat Roy Suryo sebagai menteri. Denny Siregar menyebut tidak ada satupun jejak yang membanggakan dari diri Roy Suryo, tak sedikit pun menunjukkan tipikal sebagai seorang negarawan, tokoh, atau pendidik yang bisa dikagumi. Kata Denny Siregar, yang ada dia Roy Suryo ini sering jadi bahan bulian di media sosial, bukan karena dia benar tapi justru sering blunder.
Nah, seperti yang sedang ramai digunjing saat ini, memang Roy Suryo sedang berulah dengan mengunggah meme patung Buddha Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi di media sosial. Ulahnya tersebut mengundang kecaman publik. Pakar telematika itu dicibir sana-sini. Buntutnya, Roy Suryo mengaku menyesal dan meminta maaf atas postingannya tersebut. Tapi, nasi sudah terlanjur jadi bubur. Akhirnya, ada yang melaporkan Roy Suryo ke kepolisian. Dan seperti tulisan dari Mas Alifur Rahman dari laman siwar.com, dari sekian banyak menteri kabinet SBY, Mas Alif berpikir Roy Suryo adalah menteri paling memalukan yang pernah ada sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Memalukannya bukan karena korupsi ya, tapi sikapnya lucu-lucu bego. Hahaha. Seperti sebelumnya, Roy Suryo ini pernah mengirim SMS ke Luna Maya untuk menyelesaikan kasus esek-eseknya dengan Ariel Noah. Saat itu Roy Suryo menawarkan jasa sebagai ahli IT untuk membantah, lalu melaporkan ke polisi agar mencari penyebar video. Tapi karena Luna Maya tidak menjawab, maka Roy Suryo pun berkoar bahwa video tersebut asli 100%. Kejadian lucu juga terjadi di saat Roy Suryo salah naik pesawat Ferguson. Pihak Lion Air menyatakan bahwa Roy Suryo harusnya naik pesawat di penerbangan berikutnya. Namun menurut Roy Suryo, pihak Lion Air lah yang salah dalam sistem penomoran sehingga terjadi double seat. Lalu pernah juga kita kembali dibuat ngakak karena Roy Suryo mempertanyakan bendera merah putih di podium yang pernah diinjak Presiden Jokowi. Mengapa ini lucu? Sebab sejak dulu podium merah putih itu sudah dipakai sejak zaman Soeharto. Periode sebelumnya saat SBY jadi presiden dan Roy Suryo jadi menporanya pun menggunakan podium merah putih itu. Bukankah lucu kalau kemudian Roy Suryo mempertanyakan mengapa tidak ada yang mengoreksi podium upacara? Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hadi Cahyanto kala itu menjelaskan yang perlu dipahami adalah warna merah putih bukan selalu bendera. Artinya tidak menjadi soal apabila podium berwarna serupa dengan bendera dan menjadi pijakan seseorang di atasnya. Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Roy Suryo yang diminta keterangan oleh Kompas menjawab, ya sudah kalau jawabannya seperti itu, karena saya sebagai warga negara kan tidak ada salahnya bertanya. Cara Roy Suryo berkilas seperti ini juga sangat menarik ya. Saya jadi ingat soal kancing jas Jokowi. Sama persis, Roy Suryo mempertanyakan kenapa tidak ada yang mengoreksi kancing jas presiden yang hanya terpasang satu. Kalimat mempertanyakan seperti ini pastilah didasari alasan menyalahkan. Saat seseorang bertanya mengapa tidak ada yang mengoreksi, berarti dia sedang meyakini secara sempurna bahwa memang ada yang salah. Dan malah dibully netizen. Ada satu hal yang tidak saya mengerti sampai saat ini, mengapa SBY mengangkat Roy Suryo menjadi Menpora kala itu. Padahal yang publik tahu, dia adalah pakar analisa foto dan video porno. Dengan beragam kelucuannya, kini saya jadi semakin mempertanyakan, mengapa orang yang begitu bego bisa jadi menteri di Indonesia? Lebih buruknya lagi, SBY pernah memberikan Roy Suryo posisi tinggi di Partai Demokrat, yaitu sebagai Wakil Ketua Umum. Hahaha, Edian. Saya pikir beliau sudah cukup bego karena mengangkat Roy Suryo sebagai Menpora. Lebih begonya lagi kalau setelah ini masih dipertahankan sebagai Waketum Demokrat. Untungnya, dia sudah keluar. Bagaimanapun Roy Suryo adalah politisi dan representasi Partai Demokrat kala itu. Suka tidak suka, Demokrat pernah dipermalukan dengan kekonyolan Roy Suryo. Ini berat kita punya karyawan toko yang mempertanyakan mengapa air mineral dan minuman dalam kemasan diletakkan di kulkas. Lalu ribut saat pelanggan sedang banyak dan bertanya, mengapa minuman ini dibiarkan berada di dalam kulkas? Nah, kalau saya jadi pemilik tokonya, saya pasti bakal pecat karyawan tersebut. Karena pasti otaknya kurang waras atau terlalu bego karena mempertanyakan mengapa minuman diletakkan di dalam kulkas. Tapi kalau saya juga kurang waras dan terlalu bego, maka saya akan memelihara karyawan yang seperti itu. Hahaha, ngakak losor. Bagaimana menurut Anda?